Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raya Raisya Skarkinanti Kuncoro dari kelas 12 IPS 3. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang visi pribadi. Visi pribadi merupakan tujuan dan rencana hidup seseorang ke depannya. Setiap orang memiliki visinya masing-masing, begitupun saya. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan visi pribadi saya. Pertama-tama, saya akan menyelesaikan dan menikmati masa SMA saya dengan baik. Saya akan membuat kenangan seindah dan sebanyak-banyaknya. Kelas 12 merupakan tahun terakhir di jenjang SMA. Saya ingin menyelesaikan masa-masa SMA saya dengan baik agar SMA dapat menjadi kenangan indah saya ketika saya tua nanti. Tak lupa untuk tetap belajar dengan giat dan semangat yang tinggi sehingga saya berhasil lulus dengan nilai rapot serta nilai UTBK yang memuaskan. Saya akan berkomitmen untuk menjalankan bimbel setiap minggu sehingga kemampuan saya mengerjakan soal UTBK dapat terasa dengan baik dan kemampuan otak saya dapat membuat saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Saya mengetahui dengan jelas bahwa untuk diri saya masuk ke sekolah kedokteran bukan hal yang mudah. Banyak sekali orang yang meragukan saya, bahkan berbicara langsung kepada saya bahwa saya tidak akan bisa mendapat gelar dokter. Namun, hal ini menjadi salah satu faktor yang memotivasi saya untuk semakin memperjuangkan sekolah kedokteran. Banyak yang perlu saya perjuangkan dan saya relakan, seperti merelakan waktu main, waktu istirahat, namun saya yakin bahwa usaha saya tidak akan sia-sia. Setelah diterima, saya akan mempelajari ilmu kedokteran selama 4 tahun. Saya akan berkomitmen untuk tetap belajar dengan giat walau saya sudah diterima di perguruan tinggi impian saya. Sembari mengasah kemampuan membagi waktu antara belajar, teman, dan keluarga, saya berharap saya dapat memperoleh IPK yang tinggi. Menempuh pendidikan untuk menjadi seorang dokter memang sulit, namun saya yakin saya dapat melewatkannya. Saya akan berkomitmen untuk belajar dengan giat, namun saya juga akan menyisihkan waktu untuk bermain bersama teman-teman saya dan juga keluarga saya agar saya tidak burn out dan dapat menikmati masa-masa kuliah saya dengan senang. Setelah itu, saya akan menjalankan masa-masa koas saya selama 2 tahun. Setelah 6 tahun mengejar gelar dokter, saya lulus dan melakukan sumpah dokter, saya akan melanjutkan pendidikan saya untuk mengambil spesialis anestesi. Namun, sebelum itu, saya berharap bahwa saya sudah menikah sebelum saya mengambil pendidikan spesialis, sehingga saya dapat mengurangi beban orang tua saya. Harapan saya dapat menjalani kehidupan berumah tangga saya sembari menempuh pendidikan spesialis saya. Ketika sudah mendapat gelar spesialis anestesi, saya akan praktek di Rumah Sakit Brawijaya sebagai spesialis anestesi. Mimpi saya ialah untuk membuat Indonesia semakin maju di bidang kesehatan. Masih banyak warga negara Indonesia yang minim pengetahuan dalam kesehatannya sendiri. Selain karena jangkauan ilmu yang kurang luas, juga karena keterbatasan biaya. Dalam hal ini, rasa keinginan saya untuk memajukan kesehatan masyarakat meningkat. Kesehatan adalah kunci dari kemajuan suatu bangsa. Tanpa masyarakat yang sehat, pencapaian tujuan pembangunan nasional akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, memajukan Indonesia di bidang kesehatan harus diarahkan pada upaya menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan juga sosial. Dalam hal ini, maka segala pembangunan akan ikut berpartisipasi karena kesehatan adalah suatu kepentingan seluruh individu. Pemerintah perlu melirik lagi pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga posyandu. Selain itu, yang tak kalah penting adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Memperbanyak sekolah dengan ilmu kedokteran yang berkualitas sehingga Indonesia tidak kehabisan sumber daya manusianya. Tak lupa untuk memperkuat jaminan kesehatan nasional sehingga akses layanan dapat dirasakan segala kalangan. Memajukan kesehatan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan peningkatan layanan medis, tetapi juga ada penekanan pada upaya pencegahan dan promosi pentingnya menjaga kesehatan. Pendidikan kesehatan harus diajarkan ke semua tingkatan mulai dari sekolah hingga masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat. Kampanye nasional perlu diperkuat untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan masyarakat seperti penyakit tidak menular dan penyalahgunaan narkoba. Pengecekan berkala pada daerah pelosok juga dibutuhkan, karena masih banyak warga terpencil yang minim pengetahuan tentang kesehatan dan membiarkan diri mereka apabila mereka terkena penyakit karena keterbatasan biaya dan pengetahuan. Harapan saya, pengecekan berkala dapat membantu mereka yang memiliki keterbatasan tersebut. Lalu, pemberian vaksin gratis juga perlu sehingga segala kalangan dapat mendapatkan vaksin dan perlindungan tersebut. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga tak kalah penting bagi setiap individu. Masih banyak masyarakat yang menyepelekan kesehatan mental. Pemahaman dan dukungan terhadap kesehatan mental harus ditingkatkan lagi. Program-program kesehatan mental harus disediakan secara merata
dan stigma seputar masalah kesehatan mental harus diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan inklusif. Dengan sehatnya mental masyarakat, maka persentase timbulnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat pun akan lebih meningkat. Oleh karena itu, memajukan bangsa Indonesia dapat dimulai dari kesehatan tiap masyarakatnya. Upaya memajukan Indonesia di bidang kesehatan membutuhkan komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak. Dengan memastikan akses kesehatan yang merata, meningkatkan pendidikan kesehatan, memanfaatkan inovasi teknologi, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta memberikan perhatian khusus pada kesehatan mental, Indonesia dapat melangkah maju menuju masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.